Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 14 paling atas. Dan bermula sifat, tiada ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ada yang mengatakan kalau Allah Ta'ala itu sifat, berarti Allah Ta'ala perlu sifat itu bertempat lagi. Setiap sifat perlu tempat. Kopiah-piah berwarna putih, putih itu sifat, berada pada kopiah, namanya kopiah putih. Karena sifat tidak bisa berlepas. Di mana sifat itu bertempat, maka tempat itu bernama dari yang disifati itu. Kenapa maka kopiah-piah putih? Karena sifatnya warna kopiah-piah itu. Kopiah-piah itu ya putih itu sifat. Maka apabila dikatakan Allah Ta'ala sifat, berarti Allah Ta'ala punya tempat, karena sifat perlu tempat. Putih berada pada kopiah-piah, nama kopiah-piah kopiah putih. Hitam berada pada kopiah-piah, namanya kopiah hitam. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala ada sifat, hancur imannya, syirik. Karena mengatakan sama Allah punya tempat, karena sifat pasti bertempat. Satu. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala dikatakan bertempat, berarti Allah Ta'ala itu benda. Setiap benda bertempat. Benda itu bertempat. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy, syirik. Ada belajar ilmu tafsir, ayat itu dipahami pakai tekstual terjemahan semua. Berarti Allah Ta'ala benda, karena dikatakan bertempat. Apalagi menunjuk di atas, parah lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita hidup ini lepas dari kontrol ilmu. Lalu kita ngomong kada sadar bahwa itu merusak keimanan kita. Tapi guru kada sadar, tiwas kada belajar. Masalahnya masalah iman di sini bukan masalah fikih. Kesalahan tauhid menjerumuskan ke neraka. Kesalahan ilmu tasawuf menjerumuskan ke neraka. Kesalahan ilmu fikih masih bisa diperbaiki dan dikaulkan. Itu perlu Bapak Ibu. Salah dalam sebenarnya diulang sebenarnya. Hancur iman, terblokir semuanya. Install ulang. Dari nol ada ulang. Untuk umur panjang. Kalau umur kada panjang ya apa? Ini memang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Mengupas ilmu tauhid lebih hati-hati, mengupas ilmu tasawuf lebih hati-hati, mengupas ilmu fikih hati-hati. Nah, tahu pahamnya kalimat lebih hati-hati. Fikih, kesalahan pada fikih dosa, bahkan bisa dosa besar. Kesalahan tauhid tasawuf syirik. Ini yang kita takut. Berarti Allah Ta'ala bukan benda. Kalau benda Allah bertempat. Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau sifat, sifat pun perlu tempat. Nah ini blokir pahaman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat 20 yang wajib kita ketahui. Dari sifat 20 itulah perantara kita kenal Allah. Karena selain Rasulullah hanya mengenal Allah lewat sifatnya Allah saja, bukan
berarti Allah itu ialah sifat. Tapi kita mengenal Allah, belajarlah sifat-sifatnya Allah. 20 sifat yang wajib kita ketahui. Hanya Rasulullah yang mengenal Allah sampai kepada Allah Ta'alanya, yaitu ketika terjadi Isra dan Mi'raj. Nah ini dianu dulu Bapak Ibu, maaf, dipahami baik-baik dulu. Siapa yang mengenal Allah kedap langsung Allah Ta'alanya, itu orang kafir, karena kadang dia engkau menyamai Rasulullah. Jibril aja ulun sampai di sini aja ya Rasulullah. Sekali lagi ulun melangkah terbakar ya Rasulullah ulun. Pian harus sampai terus ke bawah arah sana. Ulun menunggu di sini aja. Jibril dia tahu diri. Ini makam tingkatan tertinggi pian ya Rasulullah. Sampai Rasulullah di bawah arasy, Rasulullah bertempat di situ, Rasulullah melihat Allah di situ, bukan Allah Ta'alanya di situ. Nah, habis. Ini apa ya Allah? Kalau bicara orang Isra Mi'raj, hati-hati. Hati-hati benar. Kalau kada kuat ilmu tauhid, seorang penceramah itu muncul kayaknya indikasi Tuhan di sana juga. Ada pernah kita mendengar kayak itu tuh. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di bawah arsy, lalu secara simbolis menyerahkan perintah secara simbolis. Ini tambahan ada nih. Secara simbolis. Oh, secara simbolis itu apa? Berbeda kali duanya. Ada secara simbolis, kan kita ketemu dalam kitab itu secara simbolis. Nah, kalimat indikasi secara simbolis Tuhan berbenda juga. Lalu kalian terilustrasi di otak masyarakat, berarti Allah Ta'ala di bawah arasy. Pantas ayat Al-Quran bujur Ar-Rahman wa al-arsy istawa. Bermula Allah bersifat Rahman duduk di arasy. Berarti Allah Mahdani Rasulullah menunggu duduk Allah Ta'ala di situ. Terblokir iman semua, hancur semua pahala sembahyang puasa zakat haji untuk ilmunya. Kenapa? Syirik memadakan Allah Ta'ala bertempat. Nah, inilah kita takutan. Nah, kita takut nih Pak Ibu tahu lah ya, kafir zindik. Kafir zindik itu kita kadang menyadari kita ini keluar dari ajaran Islam. Kafir zindik ini kita kadang menyadari kita sudah murtad. Kita takutnya di situ. Supaya selamat daripada kafir zindik, belajarlah ilmu tauhid yang benar, belajar ilmu tasawuf yang benar. Nah, setelah kita paham Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sifat. Kalau sifat bertempat, Allah Ta'ala bukan benda. Kalau benda bertempat juga, setiap benda perlu tempat, setiap sifat perlu tempat. Allah Ta'ala bukan benda, Allah Ta'ala bukan sifat. Tapi kita mempelajari sifatnya Allah, bukan berarti Allah itu ialah sifat. Nah, cukup itu dulu. Tanam dalam hati baik-baik sampai kita menghadap Allah, dijaga baik-baik iman ini. Nah, setelah paham, bermula sifat. Andai kata Allah Ta'ala sifat, nah hati-hati. Tiada lagi ya Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Berarti Allah Ta'ala ada bersifat lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sabab, basar, kalam. Tidak lagi Allah bersifat dengan sifat yang lain. Kalau Allah sudah dikatakan sifat. Ini warna air susu, ini warna air kopi. Air susu berwarna putih, air kopi berwarna hitam. Campur, nggak bisa lagi dikatakan ini warna air putih, air susu, ini warna air kopi. Nggak bisa lagi dicampur, ada yang mau lagi.
tercampur sudah dua warna, bukan lagi ini warna air susu, ini warna air kopi. Kalau sudah tercampur, lain lagi warnanya, hancur ya warna tadi karena sudah dicampur. Nah, jelaskan deh. Minggu bulan di mobil akhirnya campur jadinya tuh ahli bubuhannya tuh bisa nambah juga orang tuh oplos kan. Ya kan, warna mobil orang ini putih, hafalnya ini putih anu aja, ini putih anu, ini putih anu. Kita kadang-kadang asal putihnya coba, iya ada. Ini warna mobil orang merah macam-macam, merah hati. Nah, tahunya lain. Mau kita ada paham, Allah memberi ilmu lewat ini ahli oplos gitu. Ada peluang kali padan ahli oplos. Aku besaku boleh kosong kerja mobil gue banyak oplos terus diminumnya mati. Itu kepintaran pulang itu nyawa melayang mentadi jadi duit. Ini jadi duit, ya bisa mau oplos tadi. Cat tadi di akhirnya dicampur-campurnya, ulun melihat seorang. Jadi kertas dulu aja ini mobil matanya ini tajam jawaban mau mata kabur ke Allah. Nah, Allah Ta'ala mau bisa kontrolnya. Nah, warnanya pas aja ini. Oh, ini berapa nih saya ini coba bawa aja ke Deko. Berarti guru dia pernah di mobil, pernah jatuh orang mobil, bergulai mobil itu pernah mobil itu mobil Yaris asal sarikan orang kalau bulan-bulan cuma pakai paku ngeri juga panjang ya kayak itulah orang yang rezeki mulai ujung terus itu berpaku ngeri juga kayak apa ini karena kaum ngapain nggak ada seninya. Coba banyak pada boleh ini nanti pakai anu kayak ada berbeda nanti bahaya kayak nak jangan dulu boleh cari pulang bukan pendekuan kawan gue nyatu. Nah kayak apa ya dikalinya belum melihat seorang ini guru dinaik dari saya ngaji gini aku di dengkulnya dikit tuh belum melihat seorang lain ya ibrabai jauhnya jauhnya tuh hati guru din pas ada dia lagi warna menyatu mantap juga apa itu nang seekor dikoyak sabijian nang ini namanya aja warnanya tuh pas coba biar mantapin atau amin kan ada kita pas segitu bisa garisnya panjang berapa 2 juta setahun 1,5 juta 2 juta padahal pemanunya tuh mencampur-campurnya catnya tuh paling tinggi itu 1.400 hulun harga itu ilmunya. Coba biar kita tahu mobil biar adalah ilmunya 2 juta. Ayo lah coba terus ulun pian aja sih itu. Ayo dapat apa berikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bawa Tommy kawanan cara berapa kurang lebih guru aku kecil itu belum lawan pian aja ada apa
kembali lagi kita ke pelajaran. Nah, itu contoh warnanya bisa rusak dicampur dengan warna lain, hanya kadang warna yang aslinya itu lagi karena sudah dicampur dengan warna lain. Ini contoh sifat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sifat, Allah Ta'ala bukan benda, atau disebut zat lain. Allah Ta'ala itu benda, bukan benda. Kalau benda itu zat. Nah, ini bedanya di sini. Bahasa Arab harus dikuasai, jangan disamakan zat dengan benda. Hati-hati. Zat, nilai zat. Nah itu. Kalau Allah Ta'ala itu tadi dikatakan ada yang ngomong Allah Ta'ala itu sifat, berarti Allah Ta'ala perlu tempat lagi. Tempat sifat itu bertempat. Karena sifat tidak mau dia berdiri dengan sendirinya, dia memerlukan kepada tempat. Nah itu tuh contoh. Itu hitam. Keramik hitam. Keramiknya itu zat, hitamnya itu sifat. Berada pada keramik, dinamakan keramik berwarna hitam. Nah kemudian kalau Allah Ta'ala dikatakan sifat, maka Allah tidak lagi bersifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa tadi? Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7. Nah ini masih gambaran 7 sifat. Dan maknawiyah, tidak lagi Allah Ta'ala bersifat maknawiyah. Apa maknawiyah? Qudrat itu kaumu qadiran. Qudrat itu sifatnya Allah, menunjukkan kepada Allah yang bersifat qudrat. Qudrat maknanya kuasa. Kekuasaan Allah kita lihat di langit yang ada di tiang. Pian melihat kekuasaan di situ. Qudrat, arti qudrat kuasa. Dengan dia melihat langit ke tiang, nampaklah sifatnya Allah pada langit, yaitu qudrat. Itu contoh. Apabila dia sudah tahu nampaklah sifat Allah pada langit, yaitu qudrat, ingatlah pemilik qudrat siapa? Pemilik qudrat siapa? Allah, yaitu Qaunu Ta'ala qadiran. Qadiran itu subjek. Nah itu tuh. Qudrat tadi sifat apa? Kalau subjek sifatnya objek predikat. Kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia apabila ada subjek ada objek. Berarti Bapak Ibu apabila pengen melihat misalnya langit, otomatis otak kita ingat Allah Maha Kuasa. Kenapa? Lewat melihat langit lah biar ingat Allah Maha Kuasa. Nah Allah Maha Kuasa bahasa Arabnya qadiran atau Qaunu Ta'ala qadiran. Melihat qudrat, ingat dengan subjek, yaitu Allah yang kuasa. Otomatis dia naik pesawat dalam naik pesawat. Nah duduk dia tuh di samping kaca pesawat, merenung dia, merenung bukan melamun, merenung tafakur. Jauh orang tasawuf itu tafakur, nembus awan. Nah di ketika dia melihat di kaca pesawat itu, dinampakkanlah qudratnya Allah, kekuasaan Allah dinampakkan di mata pian. Di ketika nampak di mata pian kekuasaan Allah, hati pian ingat dengan Allah. Hati pian ingat dengan Allah, yaitu qadiran, Allah Ta'ala yang kuasa. Kenapa maka Allah Ta'ala yang kuasa diingatan hati pian, di pikiran pian? Karena mata pian melihat qudratnya Allah.
Contoh kecil itu dulu. Ayo hadir. Kudrat itu maknanya qadiran ma'nawiyah. Melihat kudrat, ingat lawan Allah yang bersifat kudrat. Maknanya ingat lawan Allah bersifat kudrat, otomatis ingat dengan maknawiyah. Ingat dengan subjek. Ada objek, ada objek, ada subjek. Inilah di dalam ulama-ulama ahli tasawuf. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Ma ra'aitu syai'an illa Allah. Kada ada lagi nangko pandang itu mengatakan aku dengan Allah. Bukan berarti yang pandang itu ialah Allah di situ. Hancurlah. Contoh. Kalau Allah Ta'ala Bapak Ibu bersifat apa? Kalau Allah Ta'ala itu ialah sifat, hancur sifat mana maknawiyah ini. Nah ini ada bolehnya. Allah Ta'ala itu zat laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu zat bukan benda. Nah, apabila dia mengatakan Allah Ta'ala itu zat, diutaknya jangan dipandangkan Allah Ta'ala benda. Kalau Allah Ta'ala itu zat, nah itu salah satu dari orang ini. Itu contoh kudrat lagi. Dia duduk di bawah pohon, melihat walau atau napa tuh, nama lancar atau napa merambat tuh napa, walau, bilungka, semangka. Melihat kalau dia tuh tumbuh-tumbuhan tuh, nah melihat ya, gana-gana semangka, aninya tuh halus tuh, napa tuh nomor rambatnya tuh halus, batangnya lah halus, buahnya gana. Konek yang ingat Tuhan Allah, melihat walau melihat semangka, ingat Allah. Bukan semangka tuh ya Allah, kalau jantung marahnya. Apa maksudnya tuh? Nampak ada kudratnya Allah di semangka tuh. Nampak ada kudratnya Allah di walau tadi. Melancar. Mun orang kadang sampai tapi mau tauhidnya kada adil Allah Ta'ala nih. Semangka genang, batangnya halus. Atau ternyata punya genang juga betulnya. Nah, ada memikirkan semangka ini di bagian tungan di atas pohon gugur. Kalau gugur hancur. Sesuatu yang hancur apabila gugur, Allah kehendaki merambat aja ikan di tanah. Sesuatu yang bergantungan kalau gugur keadaan. Di ketika itu biar ingat kudratnya Allah. Nah, otomatis ingat biar lawan Allah. Gara-gara melihat buah semangka aja. Melihat pulang buah durian, jangan ada belim. Buah durian berduri. Nah, lihat sesuatu yang bergantung, bila gugur, ada pecah. Sesuatu yang merambat kalau gugur bergantung pecah. Maha suci Allah, adil Allah Ta'ala ini. Bujur dia ya Allah. Nah, ingat dia Allah di ketika dia memandang yang dia pandang tadi. Yang dia pandang kudratnya Allah. Pikiran dia, hati dia ingat Allah. Namanya Allah Ta'ala Qadiran. Allah yang Maha Kuasa. Karena ulun ya Allah melihat sudah kekuasaan dia. Jelas? Oh, jangan kalau sudah. Contoh ketiga lagi. Ulun melihat lubang hidupnya di bawah semuanya. Maka para montok pulang. Bagusnya melihat hidup ini lubangnya ke bawah semuanya. Remaja banyak hidupnya, anaknya di atas dari
malih benar dasar pumas Allah Ta'ala ini menyusunkan hidung maka bawah semuanya uangnya juga ke atas. Harinya hujan, coba dikirakan. Ingat biar kudratnya Allah menyusun batang tubuh kita ini luar biasa. Ingat Allah, itu namanya biar ngarannya maknawiyah yang biar ingat, yaitu Allah di ketika biar melihat kekuasaan kebesarannya Allah. Itulah yang dalam Al-Quran, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kamanapun mata kamu memandang, disitulah kita ingat Allah. Bukan disitulah Allah bekerja lagi. Nah, belajar tauhid, Allah mengamalkan maksud ayat. Nah, jelaskan contohnya Raden. Terus dan bermula Tuhan Allah kita. Ulun rajin tabla ada kalimat Tuhan, ulun ke Allah langsung. Karena kalau kalimat Tuhan itu umum, tapi kada salah. Dan bermula Tuhan kita, yaitu Allah. Maka itu caranya Allah. Makanya kita tuh baik-baik sering-sering lah jangan membiasakan Tuhan. Karena kalimat Tuhan itu umum, kalahin pun bisa, Tuhan agama lain bisa. Karena Tuhan itu umum, bisa dipakai kepada agama yang lain. Tapi kalau Allah nggak bisa lagi. Itu Allah itu adalah orang Islam. Apabila kita ngomong aku terserah Tuhan, meninggal kadang bernilai zikir. Tapi kalau ngomong serahkan ke Allah, meninggal bernilai zikir. Karena ada zikir itu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu. Zikir ada tuh. Zikir adalah Tuhan, 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 Tuhan. Paham aja tuh ya? Supaya motor ini mulut ini tetap bernilai zikir. Walaupun di kitab buku-buku tuh Tuhan. Nah, tetap ulun Allah. Ada hendak ulun Tuhan. Sebab kalau ulun membaca Tuhan pas meninggal ada berzikir lainnya. Nah, ini di dalam kitab bermula Tuhan kita. Makanya demikian ulun yaitu Allah Jalla wa Azza. Jalla wa Azza maha besar dan maha tinggi, maha mulia. Wajib dia bersifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Allah Ta'ala wajib bersifat. Ada tulisan kata adalah bermula Allah Ta'ala, bermula Tuhan kita Jalla wa Azza yaitu Allah, wajib dia sifat adalah ada Allah. Kan ada kalau kita wajib dia bersifat, bukan sifat tapi bersifat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita wajib bersifat sifat ma'ani dan maknawiyah. Ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sabab, basar, kalam. Ulun tadi hanya mencontohkan kudrat. Kudrat itu kuasa. Kita contohkan lagi iradat, berkehendak. Biar berkehendak, Allah berkehendak. Kehendak biar itu ditentukan oleh kehendak Allah. Bukan kehendak biar yang menang. Allah yang menghendaki kehendak biar itu tercapai. Allah juga menghendaki kehendak biar itu kada tercapai. Kita berencana ini itu bisa tercapai, bisa kada tercapai. Karena yang menentukan kehendak kita itu bukan kita, tapi Allah. Jangan lupa saudara, Bapak Ibu, selama hidup ini bisa lagi berkehendak ini karena itu, saatnya tercapai bisa. Selama hidup ini berkehendak ini anak itu, saatnya kada tercapai, bisa kada? Allah Ta'ala namanya Tuhan. Karena apa? Karena Allah bersifat iradat, berkehendak. Lalu kehendak kita tuh dikabulkan oleh Allah, nampaklah murid dan Allah yang berkehendak sesuai dengan kehendak kita, atau kita berkehendak sesuai kehendak Allah mengabulkan kehendak kita. Nah, nyaman saudara. Lalu ada lagi kesal. Apa tuh dalam hadis qudsi?
anta turid wa ana urid wa anta lam takun illa ma urid. Fa in sallamta ila ma urid kafaituka ma turid wa ilam taslam ila ma urid aqabtuka ma turid. Hai hambaku, kalian punya kehendak, aku pun kata Allah punya kehendak. Apabila kehendakmu, hai hambaku, menyerahkan kepada kehendakku, aku akan mudahkan kehendakmu itu. Tapi apabila kamu berkehendak tidak menyerahkan kepada kehendakku, aku sulitkan, persulit kehendakmu itu. Makanya apabila orang tua kehendak ini anak itu pasti kabul. Ada ingin menyerahkan ke Allah, saatnya kabul. Sombong. Kehendak ini kehendak itu pasti kabul. Saatnya kada kabul. Tatawa surangan. Apa atau tatawa surangan? Kesal. Nah itu tuh akhirnya. Coba kita kalau kita berkehendak Allah menghendaki. Nah itu contoh pian minum atau ulun minum. Mundasar kita nih Pak Ewe minum, Allah menghendaki kita minum dan ini memang banyak kita minum kawat, minum haus. Nah, ada orang Pak yang hendak minum kelepasan tangan, terlepas terbalik bisa lah. Dasar kada kehendak Allah kada kehendaki kita meminum minuman itu. Terakhir pujamnya 5 menit lagi. Allah bisa menukar wadai napa nang berbunyi nang pakai haur tuh. Wadai putu kan apa tuh? Ada kalau nang pakai belik itu, papan itu. Isinya tuh rajinan motor. Gula apa? Bini ulang ketujuh itu pakai belok. Ada papan keputar 20 papan 20 ya kan Pak 20 ya. 20 tukar Pak ya jual. Kalau kita di sini tahu mau dijual tukar nggak bisa ditukar lagi. Bingung juga rasanya. Jauh tukar gak bisa Pak, sudah ditukar tuh gak bisa lagi ditukar-tukar. Kan saya beli ini, artinya ini saya serahkan uang, barang saya ambil, namanya tukar. Oh gitu, oh iya sama-sama, terima kasih. Kalimantan ya, iya. Oh ada paham buahnya tukar. Mau di sini paham sudah. Bukan ini, ya sampai ke rumah. Plastiknya, kreseknya itu kan putih tipis tuh. Anda kalau keluar pada mobil ambil wadah, guguran keselokan semuanya. Manusiawi jujur jangan kesal. Anaknya lah kan paman nih pemalar calon krisik dapat 2 lapis. Ada nangka itu tuh, ada nangka itu hati nih. Astagfirullahaladzim. Gugur maka habis selokannya pulang berbeda. Anak ulun tadi anak menyenangkan bini tadi. Nah, tapi ulun kan berpadan mana? Nah lalu Pak Ibu kukur habis. Ya sudah, biarkan aja sudah. Anda kan ke bank sampah, wadah ini buang nih banyak bank sampah. Kalau ini bisa satu melihat kita ngalih. Nah sudah, masuk mereka ke rumah, udah beban. Kan berkisah-kisah, jangan berkisah. Nah lihat ya, hendak kehendak kita, tapi kehendak Allah lain. Yang ada, coba mengada ada ilmu tauhid kolek apa itu? Pamanarnya tak menyalahkan orang. Nah itu bangun ada tauhid ini orang kita harus salah. Minggu kain pula. Gaduh lagi ini membahas pahaman tentang kayak apa Allah Taala itu minggu kain pulang Pak. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kabul hajat kita. Al-Fatihah. Iya kalau nasta'in. Syarallahu alaihi wa sallam.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن اعمال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين واهلك اعداء المسلمين واجعلنا يا الله مسلمين فلسطين. النصرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. انصرنا وإياهم، انصرنا وإياهم، انصرنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.